Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bapak-Bapak? Alhamdulillah baik Bu, baik Bu. Nah, hari ini Bapak-Bapak kita akan melaksanakan coaching ya Pak ya. Di mana Bapak Aswal sebagai coachnya, kemudian Kaleman sebagai coachnya ya Kaleman ya. Siap. Jadi saya akan langsung fokus saja kepada Pak Aswal sebagai coach. Betul Pak Aswal? Iya. Sebagai coach ya. Jadi izinkan saya Pak ya untuk mengobservasi coaching Bapak hari ini. Siap. Nah, di sini Bapak ya, bagaimana untuk rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan hari ini? Untuk rubrik penilaian yang saya gunakan pada coaching hari ini yaitu dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama kita menetapkan tujuannya, kemudian identifikasi. Setelah identifikasi mungkin ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya Bu. Baik Bapak. Nah, kira-kira nih Pak ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dengan coaching ini? Kalau untuk kompetensi itu Bu, kita adanya kehadiran penuh kita, kemudian mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi Pak? Dari bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif. Gitu. Baik. Nah, untuk indikator nih ya Pak Aswal ya, Oke. apa indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan dari percakapan nanti Pak? Kalau indikator dari percakapan yang akan saya lakukan nanti, saya akan fokus pada percakapan dengan coaching. Baik Bapak, terima kasih ya atas kesediaannya. Silahkan Bapak-Bapak untuk melaksanakan coaching pada hari ini, dan silahkan Bapak-Bapak untuk mempersiapkan ya Bapak. Terima kasih ya Pak Leman untuk kesediaannya. Nah, Bapak-Bapak silahkan untuk disiapkan ya. Terima kasih ya. Ibu, Assalamualaikum sama-sama Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aswal. Waalaikumsalam Pak Leman. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya, saya mau minta waktunya nih. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak Aswal ini. Baik Pak Sulay, apa yang mau Bapak ceritakan? Silahkan Pak. Begini Pak Aswal, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid yang saya suruh mengerjakan itu hanya 50% mungkin ya, itu di kelas itu. Mungkin itu Pak Aswal. Jadi menurut Pak Sule, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Mungkin yang saya inginkan obrolan pada kesempatan ini, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, terutama tentang antusiasme murid yang saya ajar itu Pak Aswal. Ya, oke. Jadi menurut Pak Sule, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Oh, ya. Menurut saya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias, diantaranya yang pertama, pembelajaran saya mungkin sepertinya sedikit membosankan Pak Asep. Mungkin terlalu monoton ya, diantara terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara kayak gitu. Kemudian bercerita di depan murid-murid, yang keduanya saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk memberikan pendapat ataupun berbicara mungkin pada saat pembelajaran saya itu di kelas. Oh begitu, ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran terutama yang asik ya, kemudian tidak monoton, kemudian tidak membosankan. Yaitu terutama pembelajaran di dalam kelas nih Pak Asep. Wah, kalau begitu saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik, tidak bosan, kemudian pada pembelajaran Bapak nanti Pak? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya.
Kemudian murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, Ya, itu untuk speaking ya. memancing anak agar lebih aktif lagi. Kemudian mungkin adanya game atau permainan supaya pembelajaran itu lebih menarik, mungkin seperti itu. Oke Pak, lalu Pak mengenai tugas yang diberikan kepada murid ya, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut Pak? Mungkin kalau untuk tugas karena mungkin tugas yang saya berikan terlalu banyak, mungkin kayak gitu ya. Kemudian berisi pertanyaan juga banyak, Waduh. tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Begitu itu. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak ya, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak? Mungkin yang saya gunakan di kelas itu menggunakan buku teks, biasanya yang ada di perpustakaan. Selain itu juga ditambah dengan ada dari buku sumber dari pemerintah yang 13 kayak buku tema yang ada di download kan. Sudah dibagikan juga ke anak Iya, ya? iya. Oke, siap. Selain di perpustakaan. Iya. Selain itu Pak, adakah sumber belajar selain buku teks Pak Nah, yang Bapak mungkin gunakan? di sini juga saya menggunakan beberapa sumber, terutama nih dari karena sekarang banyak internet ya, jadi saya ngambilnya dari YouTube, kemudian dari blog ataupun dari tulisan ilmiah di internet kayak gitu. Mungkin juga menggunakan aplikasi yang sedang tren nih. Banyak ya aplikasi Pak ya. Biasanya menggunakan TikTok ya kalau sekarang ya. Hebat. Atau ini RG ya. Oke. RG kayak gitu. IG ya. Iya. Iya. Nah, Pak, gini ya, betul sekali Pak ya, apa yang Bapak tadi katakan, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi kita harus banyak berinovasi mungkin Pak dalam hal ini. Iya. Bagus sekali Pak, oke. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, mungkin ya yang saya rencanakan dan saya akan lakukan, yang pertama di sini saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Iya. Ini dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Tadi ada kan video dari YouTube kayak gitu Iya, ya, dari oke, TikTok. Nah, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Ya, karena tadi kita memberikan terlalu banyak memusingkan ataupun membuat susah anak. Nah, Iya. sekarang pertanyaannya dikurangi kayak gitu. Kemudian juga saya membentuk tugasnya itu sesuai dengan minat Iya, dan betul Pak. keinginan murid mungkin Iya, kayak iya, gitu ya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran itu secara ini sekarang menggunakan FPP berdiferensiasi kayak Wah, gitu mungkin. mantap. Ya, sehingga Hebat Pak. murid-murid ini tidak berkesan dipaksa juga nih sini. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama kayak gitu Oh, ya, iya, betul. lagu atau puisi, nah itu, ataupun bahkan dalam bentuk pantun kayak gitu ya. Bagus Pak. Gitu. Oke, bagus sekali Pak itu ya. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Kemudian Pak di sini ya, tadi Bapak akan mencari sumber belajar dengan berbagai macam ya Pak yang ada di media sosial mungkin Pak ya. Nah sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen Bapak ini? Nah, mungkin komitmen saya yang saya ingin lakukan, yang pertama ini membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tadi ya. Kemudian juga menggunakan sumber belajar yang eksplorasi. Nah, materinya sehingga murid-murid saya itu dapat namanya apa? Merdeka belajar. Nah, ini ada merdeka belajar kayak gitu ya. Yang saya akan dan juga saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Ya. Kemudian juga saya akan memilih sumber belajar yang sesuai dengan murid tersebut. Gitu. Mungkin itu aja komitmen saya. Gitu. Oke siap. Bagus sekali Pak, rencana Bapak itu saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Pak. Amin ya. Gitu. Terima kasih Pak Asweb sudah meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya nih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Iya, sama-sama Pak Leman. Mudah-mudahan rencana Pak Sule itu berhasil dengan apa yang Bapak rencanakan dan yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum.
Baik Bapak ya, Bapak-bapak, saya sudah melaksanakan pengamatan ya atau observasi terhadap coaching yang sudah Pak Leman dan Pak Aswa laksanakan pada hari ini. Nah, sekarang kesempatannya adalah saya melakukan pasca observasi ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan dari catatan-catatan yang sudah saya lakukan pada pengamatan atau observasi hari ini ya Pak ya. Nah, di sini yang pertama saya fokus ke Pak Aswal ya. Jadi yang pertama di sini mengenai tujuan ya Pak Aswal. Nah, di sini tujuan di sini adalah menyampaikan tujuan coaching ya Pak ya. Nah, di sini kalau menurut catatan saya nih Pak ya, tujuan yang disampaikan oleh coaching, oleh Pak Leman di sini sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi ya Pak Leman ya. Jadi Pak Leman itu mempunyai masalah tentang penurunan antusiasme atau minat murid dalam pembelajaran ya. Betul Ibu, betul. Itu dari catatan saya. Nah, kemudian di sini yang kedua ya Pak Aswa, Pak Leman di sini ada identifikasi. Nah, identifikasi di sini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik ya. Yang mengarah kepada identifikasi potensi dari coach sendiri. Nah, di sini Pak Aswa selaku coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach di sini menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus mengasyikan, kemudian banyak sumber belajar dan tugas juga harus sesuai tentunya ya. Nah, selanjutnya untuk rencana aksi, nah di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini Pak Aswa selaku coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik tentang antusiasme murid-murid, nah di sini ya, atau minat dalam pembelajaran ya. Nah, yang terakhir ini untuk tanggung jawab ya, di sini tanggung jawab sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya ya. Jadi di sini coach sendiri sudah memberikan komitmen ya. Nah, jadi Pak Aswa selaku coach itu kan tadi sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata nah di sini membuat coach atau Pak Leman menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil oleh Pak Leman. Nah, jadi itu adalah hasil dari catatan-catatan mengenai observasi yang sudah saya lakukan terhadap coaching yang dilakukan oleh Pak Aswa dengan Pak Leman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu ya atas masukannya. Saya melakukan coaching dengan Pak Sulaiman. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, saya juga berterima kasih ya atas kesediaan Bapak-bapak sudah saya observasi pada hari ini ya. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bapak-bapak ya. Iya, untuk itu mungkin saya pamit saja ya Pak ya. Terima kasih atas kesediaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.